Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani, kembali lagi bersama saya di channel 3 Pandawa. Baik teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita akan bahas seputar budidaya pisang ya. Oke, jadi begini teman-teman, hasil dari kualitas panen pisang saya itu sedikit menurun dari segi ukuran dan juga bobot pisangnya itu ikut menurun. Nah, yang paling dikhawatirkan kalau misalkan kualitasnya itu sudah menurun, itu bisa berimbas pada harganya. Nah, kalau misalkan harganya itu sudah turun, otomatis hasil dari pendapatan kita dari budidaya pisangnya itu akan menurun juga teman-teman. Dulu di panenan generasi pertama, satu tanah itu bisa menghasilkan paling sedikit 8 kilo sampai dengan 11 kilo teman-teman. Nah, yang panenan sekarang ini paling bisa menghasilkan paling berat itu 7 kilo setengah lah teman-teman. Nah, itu otomatis kan menurun ya dari segi bobot. Nah, kalau misalkan bobotnya menurun, otomatis si pisang-pisangnya pun juga ikut kecil ya teman-teman. Padahal itu dikarenakan hal sepele ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba bahas apa saja penyebabnya dan apa saja dampak yang akan kita alami kalau misalkan hal itu terjadi. Padahal penyebabnya itu cuma satu ya teman-teman. Saya menyisakan lebih dari satu anakan pisang per satu rumpun induknya itu teman-teman. Nah, dari satu masalah ini atau satu hal sepele ini bisa berimbas besar ya pada hasil atau kualitas panen pisang kita. Baik, di sini saya akan coba bahas apa saja dampak yang akan terjadi apabila kita menyisakan lebih dari satu anakan pisang ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama, jika kita menyisakan lebih dari satu anakan pisang untuk satu rumpun induk pisangnya itu akan bisa membuat satu kebun pisang kita itu gelap teman-teman. Nah, kalau misalkan gelap, otomatis sinar matahari itu nggak masuk ya. Nah, kalau misalkan sudah kekurangan sinar matahari, teman-teman tahu sendirilah. Kalau misalkan pohon pisang kekurangan sinar matahari itu dampaknya seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, mudah terserang penyakit ya teman-teman. Dari segi penyakit jamur, penyakit fusarium, penyakit bercak daun dan lain sebagainya. Jika sudah terserang penyakit seperti itu, otomatis pertumbuhan dari buah pisang kita itu akan terhambat ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita memberikan dosis pupuk ya yang seharusnya kita berikan untuk dua pohon pisang, yang satu indukan yang satu anakan. Nah, kalau misalkan kita menyisakan lebih dari satu anakan pisang, otomatis si pupuknya itu harus ditambah teman-teman. Nah, itu akan berdampak pada pengeluaran dompet kita ya teman-teman. Jadi modalnya itu bisa bertambah. Nah, meskipun kita menambah dosis pupuk, itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pohon pisang kita ya teman-teman. Karena yang dibutuhkan pohon pisang itu nggak cuma pupuk ya, tapi sinar matahari juga dibutuhkan. Dan yang keempat, imbas yang akan terjadi apabila kita misalkan lebih dari satu anakan pisang, si pohon pisang atau si induk pisangnya pun juga akan mengecil teman-teman. Kalau misalkan si induk pisangnya sudah kecil, otomatis si buah pisang yang akan keluar nanti juga kecil teman-teman. Ya, karena itu tadi kekurangan nutrisi dan juga kekurangan sinar matahari. Yang kelima, masa panen menjadi lebih lama ya teman-teman. Ya, karena itu tadi kalau misalkan induk pisangnya sudah terhambat pertumbuhannya, otomatis si buah pisangnya pun juga ikutan terhambat teman-teman. Dan saran dari saya, jika kita berbudidaya pisang, dari satu rumpun itu cukup menyisakan satu induk pisang dan satu anakan pisang, jangan lebih dari itu. Kalau misalkan lebih dari itu, dikhawatirkan si pertumbuhan induk pisangnya ini jadi terhambat. Nah, kalau misalkan sudah terhambat, otomatis si kualitas dari buah pisang kita itu jadi menurun teman-teman. Kalau sudah menurun, harganya pun juga bisa ikut turun ya teman-teman. Ya, kita tahu sendiri yang namanya tengkulak atau pengapul pisang itu menginginkan kualitas yang terbaik. Oke, mungkin cukup sekiannya dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.